Terima kasih Mbak Ina. Jadi mungkin kami sampaikan bahwa inilah peran Pertamina ya selaku badan usaha milik negara yang mempunyai mandat atau ditugasi pemerintah untuk menjaga pasokan. Jadi walaupun harga minyak dunia yang saat ini cenderung naik begitu ya, tentu tidak boleh ada kata tidak bisa bagi Pertamina untuk memenuhi pasokan. Tentu harga minyak ini sangat penting ya bagi Pertamina karena kenaikan harga minyak sangat berpengaruh pada bisnis Pertamina baik dari sisi hulu maupun sisi hilir. Konteksnya adalah saat harga minyak naik seperti sekarang misalnya, tentu dari segi hulu yang berdampak positif karena pendapatan dari sektor hulu juga akan ikut naik otomatis. Tapi dari sisi hilir, dari harga BBM misalnya tentu ada tekanan di situ. Tapi tentu untuk BBM subsidi, BBM penugasan memang sudah diregulated oleh pemerintah bahwa harganya tidak berubah, yaitu tetap Rp10.000 untuk Pertalite. Namun sejak awal tahun kita sudah menerapkan ya untuk BBM non subsidi ron 92 ke atas setiap bulannya kita menyesuaikan harga pasar. Jadi kadang ada kenaikan, kadang juga ada penurunan. Itu mungkin uh, siasat atau strategi ya yang dijalankan oleh kami sehingga untuk mensiasati kenaikan harga minyak tersebut. Oke, Itu baik. mungkin Mbak. Baik, Pak Fajar. Tapi mungkin untuk gambaran juga, Pak, mungkin bisa dielaborasi begitu ya terkait dengan data terkini, terkait dengan produksi BBM Pertamina saat ini, serta impor begitu ya, sehingga akhirnya kita bisa tahu begitu ya proporsinya sendiri seperti apa, Pak Fajar? Iya, baik-baik. Mungkin sejalan juga dengan kebutuhan atau peningkatan ekonomi ya, Indonesia kan sebagai negara berkembang tentu permintaan atau pertumbuhan terhadap energi juga semakin besar. Jadi Pertamina di sisi hulu terus berupaya meningkatkan produksi baik dari dalam negeri maupun dari blok-blok migas kita yang ada di luar negeri. Untuk proporsinya mungkin bisa saya sampaikan sedikit data yaitu untuk produksi migas semester 1 tahun 2023 itu 1,046 juta barel setara minyak per hari atau dibandingkan dengan semester 1 tahun lalu itu meningkat 8%. Jadi secara produksi kita terus meningkatkan produksi kita. Kemudian secara kilang, produksi kilang di semester 1 2023 tahun lalu yaitu meningkat dibandingkan tahun lalu 4%, yaitu tahun ini di angka 161 juta barel, meningkat juga 4% dibanding semester 1 2022. Itu dari segi produksi memang kita tingkatkan terus dan secara persentase juga meningkat. Tadi mungkin angka impor juga sudah disampaikan ya oleh Mbak Ina di sebelumnya. Jadi dari segi produksi kita terus meningkatkan target kita 1 juta barel di tahun 2030, tapi uh, kita akan terus upayakan target tersebut bisa tercapai dengan meningkatkan produksi setiap tahunnya. Oke, baik. Nah, kemudian tadi kan disebutkan juga sempat, sudah ditegaskan begitu oleh Anda, Pak Fajar, bahwa memang terlepas dari pergerakan harga minyak secara global, namun harga, BBM utamanya untuk yang subsidi ataupun juga kompensasi ini akan tetap begitu ya, mengacu kepada yang sudah ada saat ini. Nah, tapi mungkin bisa diupdate terlebih dahulu begitu ya, saat ini per bulan, September ini untuk kuotanya sendiri seperti apa, Pak Fajar? Ya, mungkin saya yang bisa sampaikan itu prognosa mungkin ya, Mbak, ya. Mungkin secara pasokan masih di angka aman ya begitu, tapi mungkin secara prognosa tahun ini untuk gasolin atau BBM angkanya mungkin di rata-rata 36 juta kilo per Agustus tahun lalu karena September masih berjalan, jadi per Agustus realisasinya 22 juta kiloliter untuk gasolin dan untuk gasoil realisasi per Agustus 11 juta kiloliter sedangkan prognosanya 18 juta kiloliter. Oke, Jadi mhm. masih dalam range yang aman untuk sampai akhir tahun. Oke, oke, baik, artinya masih aman sampai, akhir tahun.